Menghadapi tamunya PSIM Yogyakarta, pasukan Sriwijaya FC turun dengan komposisi pemain terbaiknya. Mereka langsung tampil menekan sejak awal laga. Meski menguasai jalannya pertandingan, Firman Septian dan kolega belum mampu mencetak gol. Tim tamu PSIM Yogyakarta juga tak mampu memecah kebuntuan di babak pertama ini, hingga skor kacamata bertahan di babak pertama. Sriwijaya FC unggul lebih dulu di babak kedua, setelah Rudiana mencetak gol lewat sepakan kerasnya menit 61. Sayang keunggulan tuan rumah tak bertahan lama. PSIM menyamakan kedudukan lewat kaki Talahu Abdul Musafri di menit 84. Pasukan Sriwijaya FC mengunci kemenangan dalam laga ini setelah hadiah penalti di injury time. Rahel Radiansyah menunaikan tugasnya dengan baik, sekaligus membawa tuan rumah unggul 2-1 dari PSIM Yogyakarta hingga akhir pertandingan. Pelatih Sriwijaya FC Budiarjo Talib mengaku anak asuhnya kesulitan mencetak gol di babak pertama. Seluruh pemain Sriwijaya mungkin merasa terbebani, merasa punya tanggungan bahwa kita dituntut kemenangan pertandingan pertama. Itu yang membuat mereka beban yang dia pikul itu berat sekali. Dan alhamdulillah di babak kedua kami coba di babak kedua untuk merileks menghilangkan beban itu kepada seluruh pemain, dan alhamdulillah hasilnya kami bisa menangkan pertandingan. Sedangkan pelatih PSIM Yogyakarta serta Nurdiantara tetap memuji timnya meski gagal mencuri poin. Banyak yang harus kami perbaiki di pertandingan sore ini, baik menyerang maupun bertahan. Tapi intinya saya apresiasi untuk pemain-pemain PSIM mau berjuang, bahkan ketinggalan 1-0 masih mau untuk bangkit dan menyamakan kedudukan seperti itu. Jadi perjuangan ini kita apresiasi. Kemenangan ini mengantarkan Sriwijaya FC ke peringkat 5 klasemen sementara dengan poin 3 dari 1 kali pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.